tidak hang ketika merespon perintah yang diberikan kepadanya, maka sesungguhnya panggilan adzan itu diberikan di dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah untuk mengingatkan. Ketika jumlah para sahabat semakin banyak, maka tentunya yang jauh-jauh tidak sadar kalau ternyata sudah memasuki waktu sholat berikutnya. Akhirnya para sahabat menyampaikan usul kepada Nabi, gimana kalau dibuat tanda? Ada yang mengusulkan pakai lonceng sebagaimana Nasara, ada yang mengusulkan pakai trompet sebagaimana Yahudi, bahkan juga ada yang mengusulkan pakai api sebagaimana orang-orang Majusi. Nabi tentunya kurang berkenan dengan semua usul itu. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu beliau bermimpi, singkat ceritanya di dalam mimpi itu beliau mendapatkan sebuah kata-kata yang menjadi penanda masuk waktunya adzan, yaitu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang Allah sampaikan lewat mimpi seorang sahabat Abdullah bin Zaid. Mimpi itu diceritakan oleh Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah SAW, dan jadilah syariat adzan, yaitu sebuah syariat. Al-adzan itu li'iklam bidukhuli waktu sholah. Namanya adzan itu li'iklam, untuk memberitahukan bidukhuli waktu sholah, yaitu untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Nah, ini tentunya merupakan panggilan yang luar biasa yang Allah syariatkan, Allah yang ajarkan, Allah yang sampaikan kepada kita. Dan tentunya dalam peristiwa yang kita tadi sampaikan, di situ juga ada sebuah peristiwa, ada sebuah faedah besar. Ternyata lafaz adzan itu ternyata dijumpai oleh mimpi seorang sahabat Abdullah bin Zaid, tidak dengan Rasulullah. Berarti Allah itu ingin menyampaikan terkadang Islam itu meratakan semua potensi dan kelebihan orang pada tempat dan pada porsinya. Itulah adzan. Jadi insya Allah walaupun kita mungkin tidak menafikan ada beberapa masjid yang mungkin suara toaknya agak rusak atau suara toaknya mungkin sudah pecah karena berlalunya waktu, maka itu kan harusnya menjadi perhatian dari Departemen Agama supaya toaknya yang rusak-rusak itu harus diberikan anggaran supaya bisa menjadi suara-suara yang indah dan merdu. Nah, itulah sebenarnya harapan kita. Semoga panggilan adzan ini jangan sampai kita sebagai muslim menjadi salah faham tentang panggilan adzan itu sendiri, apalagi sampai membandingkan panggilan adzan dengan yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang merespon panggilan adzan di dalam kebaikan dan panggilan adzan di dalam ketaatan. Nah, inilah kita bicarakan sedikit. Sekarang mari kita buka kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh para santri, seluruh para santriwati, seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita bersyukur pada kesempatan ini kita berjumpa dan kita bertemu di Taman Ilmu. Berjumpa di Taman Ilmu memang pesona dan keindahannya secara kasat mata tidak sebagaimana pesona dan keindahan di taman bunga ataupun di wahana hiburan. Tapi insya Allah yang tak kasat mata, insya Allah sesungguhnya pesona Taman Ilmu itu jauh lebih besar daripada pesona-pesona apapun yang ada di atas permukaan bumi. Karena ilmu inilah yang menjadikan Allah tidak melaknat dunia. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur kita berada pada satu kesempatan, pada satu ruang waktu dan aktivitas yang menjadikan kita bebas dari laknat Allah. Ketika kita senantiasa terus memahami tentang ilmu dan kebenaran yang disampaikan oleh Allah, supaya membebaskan kita dari segala macam blind spot, titik buta yang sering tidak kelihatan oleh mata kita ketika kita menjadi manusia yang terbatas pengetahuan ilmu dan referensinya. Ilmu menutupi segala kebutuhan kita, dan tidak ada tempat kita bersyukur atas ilmu yang kita peroleh kecuali hanyalah kepada Allah. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan kita hati-hati di dalam berucap, hati-hati di dalam menyampaikan sesuatu. Semoga setiap ilmu yang kita ucapkan, setiap ilmu yang kita peroleh menjadikan kita semakin rendah hati di dalam bersikap, tidak menjadi sombong, tidak menjadi jumawa, dan tidak menutup diri dari setiap nasihat yang disampaikan kepada kita. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita penuh kasih sayang. Kalaupun ada yang masih melakukan dosa, maka kita memberikan kasih sayang kepada mereka, karena Allah pun masih sayang kepada para pendosa ketika para pendosa masih dipanggil oleh Allah bertaubat. Dan kita pun harusnya melihat para pendosa
Itu pun dengan kasih sayang, karena kita pun juga adalah pendosa di hadapan Allah dan di hadapan yang lainnya. Dan inilah yang menjadikan berkah dalam setiap ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan. Tidak ada keindahan yang lebih besar daripada keindahan mendapatkan petunjuk ilmu dalam kehidupan. Tidak ada yang lebih dahsyat kecuali adalah mereka yang mendapatkan keindahan petunjuk pada kehidupan. Karena kehidupan ini singkat. Yang panjang itu adalah pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban itu akan mudah, akan ringan ketika kita memiliki referensi dan ilmu, serta realisasi dari apa yang telah kita pelajari. Pertanggungjawaban itu akan menjadi berat sekali kalau kita tidak memiliki ilmu. Kita tidak memiliki amal atas ilmu yang kita pelajari, dan kita tidak memiliki keberkahan dalam ilmu yang kita peroleh. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan ilmu dalam setiap kehidupan kita, dan semoga Allah melapangkan hati kita. Dan semoga keadaan kita, keadaan masyarakat kita, bangsa kita, semoga senantiasa diberikan oleh Allah keberkahan, ketenangan, sebagaimana yang dulu kita sering jumpai dan sering kita dapatkan. Kita merindukan kembali masyarakat kita, umat, bangsa kita, dalam kondisi yang rukun, dalam kondisi saling bersaudara. Tidak ada lagi saling memusuhi di antara orang-orang yang ingin berbuat baik, dan apapun makar yang direncanakan oleh orang kepada masyarakat dan bangsa, semoga makar itu kembali kepada mereka dan bisa menjadikan mereka bertobat dan kembali kepada jalan kebaikan. Inilah yang menjadi harapan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk ilmu pada kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita akan meneruskan kajian kita 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Tentunya kita memahami betul bahwasanya tidak ada perkara yang kita tuju kecuali adalah bagaimana kita mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah. Saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang di banyak kesempatan ketika mengulang kembali penguatan. Kenapa sih materi buku ini sangat penting kita hadirkan dalam perjalanan kita menuntut ilmu? Karena untuk meraih ridhonya Allah itu harus dimulai dari ilmu. Dimulai dari ilmu, langkah berikutnya adalah dengan keikhlasan dan berujung kepada keridhaan Allah. Orang yang tidak memiliki ilmu maka sulit rasanya dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena tentunya dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan supaya memantaskan dirinya dicintai oleh Allah. Maka itulah gambaran betapa pentingnya ilmu yang kita harus pelajari, harus kita kaji, harus kita mengerti dan kita jiwai ilmu itu supaya memantaskan perbuatan kita, supaya kita dapat meraih cinta dan ridhanya Allah dalam kehidupan kita. Orang yang jauh dari ilmu adalah orang yang jauh dari rahmat. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab ini akan disajikan satu persatu karakter-karakter yang diceritakan oleh Allah di dalam kitabullah, yang disampaikan pula di dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kita mampu menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah, mereka itu wali-walinya Allah. Walaupun mereka mungkin tidak terkenal, walaupun mereka tidak memiliki popularitas, walaupun mereka tidak good looking, tapi wali-walinya Allah adalah orang yang paling bahagia. Tidak membahayakan apapun hujatan, celaan, popularitas, tepuk tangan bagi mereka. Kalau hati wali-walinya Allah itu sudah tertambat kepada Allah. Hari ini orang yang ingin populer lebih banyak daripada orang yang ingin menjadi walinya Allah. Padahal yang paling indah itu menjadi walinya Allah. Wali Allah itu masih terus ada sampai matahari terbit dari arah barat. Walinya Allah itu tidak hanya terbatas pada 9 sebagaimana wali songo, yang semoga Allah merahmati mereka yang telah menanamkan dan mengajarkan Islam dalam kehidupan bumi Nusantara. Tapi wali Allah itu terus ada. Mereka lah orang-orang yang terus mendekat kepada Allah, taat kepada Allah, menahan diri dari perkara larangan. Maka Allah menyampaikan, Allahu waliyul ladina amanu. Allah itu wali, Allah itu pelindung bagi orang yang betul-betul beriman. Dan inilah yang menjadikan kita ingin sekali kita menjadi walinya Allah. Bukan untuk kita proklamirkan, bukan untuk kita iklankan, bukan untuk kita ceritakan kepada orang, tapi supaya kita memiliki koneksi dengan penguasa alam semesta, dan pastinya itu memberikan kekuatan
memberikan ketenangan, memberikan kelapangan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita, semoga kita menjadi orang-orang yang menjadi walinya Allah. Sekali lagi, orang yang menjadi walinya Allah adalah orang-orang yang paling beruntung pada kehidupan. Inilah yang menjadi harapan kita. Ketika kita ingin menjadi walinya Allah di tengah berbagai macam keinginan manusia, ingin menjadi populer, ingin menjadi trending, ingin memiliki viral, ingin memiliki konten yang viral, maka orang yang betul-betul bertransaksi dengan Allah yaitu adalah mereka yang ingin sekali bagaimana mereka itu adalah menjadi wali-walinya Allah. Maka mereka akan memantaskan diri mereka melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan diri mereka dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bahas pada kajian kitab kita pada kesempatan hari ini. Dan kita hari ini sampai kepada golongan yang ke-13. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka halaman 221. Di antara karakteristik orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang senantiasa mengamalkan amalan-amalan nafilah, amalan sunnah. Ya. Amalan-amalan nafilah atau amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Tentunya ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah. Keimanan kepada Rasulullah itu salah satu konsekuensinya adalah mengamalkan sunnah yang datang dari Rasulullah SAW kita kerjakan dan kita lakukan. Tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu, ada kewajiban kita mengikuti sunnah yang sifatnya adalah fardu ainin, wajib. Ada kewajiban kita melakukan sunnah yang sifatnya nafilah. Ini dua kata yang terkadang banyak di antara kita masih belum paham. Jadi terkadang kalau kita mendapati sunnahnya begini, lalu ada orang yang berkomentar, kan sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, ini kita harus mulai bedah sebentar, walaupun mungkin sebagian dari kalian, antum semuanya mungkin sudah ada yang tahu. Tapi tidak menafikan sebagian dari teman-teman kita yang hadir pada kesempatan hari ini mungkin juga belum tahu. Kita harus pahami dulu. Ada sunnah menurut pengertian akidah. Sunnah menurut pengertian akidah itu adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Itulah yang disebut dengan sunnah. Ma'udhifa ila rasul min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Apapun yang disandarkan kepada Nabi itu sunnah. Kewajiban kita mengikuti sunnah dari seluruh apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah, apapun yang dikatakan Nabi dalam perintah, dan kita menahan diri dari apapun perkataan yang datang dari Nabi berupa larangan, dan tentunya kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ini sunnah. Dan ini hukumnya fardu ainin. Orang harus mengikuti Rasulullah dan dia harus mengikrarkan dirinya, memproklamirkan dirinya, jiwanya, hatinya, bahwasanya dia tunduk dan patuh kepada Rasulullah terhadap apapun yang dicontohkan oleh Nabi. Tidak boleh merasa sempit, dia harus lapang, dan tidak ada rasa berat pada jiwanya ketika menerima ketentuan sunnah sebagai jalan hidupnya. Jadi sunnah itu jalan kehidupan. Jadi sunnah itu bukan kelompok, sunnah itu bukan golongan. Tapi sunnah itu adalah komitmen kita untuk mengikuti Rasulullah. Sunnah di dalam pengertian akidah, itu hukumnya wajib. Ya, sunnah itu dalam pengertian akidah hukumnya wajib. Maka sunnah ini maka terbagi. Ada sunnah yang hukumnya wajib, ada sunnah yang hukumnya nafilah, ada sunnah yang hukumnya itu adalah mustahab. Sunnah yang hukumnya wajib, contoh sholat 5 waktu. Ini sunnah karena datang dari Nabi. Sholat duhur itu sunnah atau tidak sunnah? Sunnah. Sunnah Nabi karena yang mencontohkan Rasulullah. Haji, sunnah Nabi atau tidak Nabi? Sunnah Nabi karena datang dari Nabi, tetapi hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ada sunnah yang hukumnya nafilah, ada sunnah yang hukumnya mustahab. Apa itu? Sunnah yang hukumnya mustahab, apapun yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib. Contoh sholat duha, dia sunnah tapi hukumnya mustahab, nafilah, yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Ini sunnah hukumnya mustahab. Sholat tahajud sama, dia sunnah Nabi tetapi dia hukumnya adalah nafilah dan mustahab. Dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Disitulah kita harus paham. Inilah yang disebut dengan sunnah dari pengertian akidah. Kalau sunnah dalam pengertian fikih ibadah, maka lebih sering disebut dengan kata nafilah atau mustahab.
Nafilah itu artinya sesuatu yang dilakukan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan sunnah nafilah atau yang disebut nafilah ataupun mustahab. Kewajiban kita kepada sunnah menurut akidah itu wajib hukumnya. Karena tidak ada harga tawar. Kita harus betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah sudah menyampaikan kepada kita. Fala wa rabbika, demi Allah, demi Rabbmu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sesungguhnya orang tidak akan dikatakan beriman, tidak akan sah imannya, sampai menjadikan engkau, wahai Muhammad, yaitu adalah hakim terhadap seluruh keputusan dalam hidup mereka. Jadi kita ini diwajibkan oleh Allah, apapun persoalan dalam kehidupan kita, maka keputusan yang kita ambil harus apa yang disyariatkan oleh Nabi. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian keputusan-keputusan yang engkau syariatkan dalam setiap persoalan kehidupan diterapkan dan dilakukan dan dikerjakan oleh umatmu dalam kondisi hati mereka itu betul-betul tidak ada rasa berat. Wa yusallimu taslima. Dan setelah itu mereka betul-betul menyerahkan apapun kehidupan mereka dengan apa yang kamu contohkan dan apapun yang kamu terapkan. Inilah yang menjadikan kewajiban kita ngikutin sunnah itu hukumnya wajib. Harus ngikutin, kita harus kembalikan. Cara Rasulullah bagaimana, bagaimana sikap Rasulullah begini. Sembari kita terus meminta pertolongan supaya kita diberikan kekuatan pada komitmen kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Allah tentunya tidak akan sempurna sampai kita menyempurnakan iman kita kepada Rasul. Makanya kita menjumpai setiap ada kata atiullah selalu disertai dengan kata atiur Rasul. Setiap ada kata atiullah selalu disertai dan disambung dengan kata atiur Rasul. Kenapa setiap ketaatan kepada Allah selalu disambung dengan ketaatan kepada Rasul? Karena iman kita kepada Allah tidak akan sempurna sampai kita beriman kepada Rasul. Makanya siapapun yang tidak mengakui Rasulullah, walaupun mereka mengaku beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan diterima oleh Allah. Iman mereka. Ada nggak kaum yang mengaku, ada nggak kaum yang beriman kepada Allah tapi tidak mengaku, tetapi tidak mengikuti Rasulullah dan ditolak iman mereka mentah-mentah oleh Allah? Ada. Yahudi itu mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan, pasti Allah. Orang Nasara juga kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, Allah. Tapi kenapa ahlul kitab dikategorikan oleh Allah sama dengan orang musyrik? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir itu dari ahlul kitab dan musyrik. Kenapa ahlul kitab? Walaupun mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan, bahkan mereka mengakui para nabi sebelum Rasulullah, cuma mereka menolak Rasulullah, tetapi mereka imannya tidak diterima sama sekali oleh Allah, karena iman kepada Rasulullah itu iman yang bersifat syarat sahnya iman. Syarat sahnya iman. Dan itu tidak bisa ditawar. Walaupun ada satu kaum yang mengaku beriman kepada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, dia beriman semua para nabi, tapi mereka mengecualikan Rasulullah Muhammad, maka sesungguhnya iman mereka menjadi mentah, tidak akan diterima oleh Allah. Karena ini merupakan syarat sahnya keimanan. Itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan posisi Rasulullah pada kehidupan orang yang beriman. Makanya pada surat Ali Imran, Allah menyampaikan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyampaikan pada surat Ali Imran. Allah itu menyampaikan ayat ini. Ayat ini diberikan status oleh para ulama dengan ayat disebut dengan sebutan ayatul imtihan. Yaitu adalah ayat-ayat ujian. Kenapa ini disebut dengan ayat ujian? Karena menguji keimanan. Bagaimana artinya? Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah. Karena yang mengaku cinta kepada Allah kan banyak. Maka disebutkan karena dimulai in kuntum itu kan syarat. Harus menjawab syarat. Maka syaratnya apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka ikutilah Muhammad. Ikutilah aku. Aku kata gantinya kembali kepada Rasulullah Muhammad. Ikutilah Muhammad. Siapapun yang mengikuti Muhammad, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai mereka. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah kemudian akan
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini disebut oleh para ulama terdahulu dengan ini ayat ujian ini. Kenapa? Karena iman kepada Allah akan diuji. Karena banyak orang yang mereka gugur ketika melewati syarat yang Allah sampaikan pada ayat surat Ali Imran ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta Allah, karena yang mengaku cinta Allah itu banyak. Maka diberikan syarat, fattabi'uni, dimulai dari huruf fa. Fattabi'uni, ini jawabus syarat. Maka haruslah mengikuti Muhammad. Kalau kamu sudah mengikuti Rasulullah Muhammad, ketika kalian mengaku mencintai Allah, maka yang kalian akan dapatkan itu dua. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan Allah menutup ayat ini dengan dua sifatnya Allah yang indah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak-bapak dan Ibu tahu nggak kenapa Allah menutup surat Ali Imran ini 31 ini? Allah menutup dengan kata ghafurur rahim. Kenapa Allah menutup dengan kata ghafur? Ghafur itu adalah Maha Pengampun, Rahim itu adalah Maha Penyayang. Di situ para ulama memberikan interpretasi dan takwil yang indah. Karena seseorang manusia akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah yang Maha Pengampun kalau dia betul-betul ngikutin Rasul. Dan manusia dan hamba akan betul-betul mendapatkan sifat rahimnya Allah kalau betul-betul mereka itu mengikuti Rasulullah SAW. Makanya Allah tutup surat Ali Imran 31 yang disebut dengan ayat ujian dengan kata ghafurur rahim. Makanya kalau ada orang bertanya, saya pengen cepat diampuni oleh Allah, ngikutin Nabi. Saya pengen disayang sama Allah cepat Ustaz, ngikutin Rasul. Karena mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan kita akan mendapati sifat ghafurnya Allah, Maha Ampunnya Allah, dan Maha Sayangnya Allah ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pula yang menjadikan kita jangan memandang remeh bagaimana komitmen kita untuk ngikutin Rasul. Selain dia menjadi syarat sahnya keimanan kita kepada Allah, dan itu dibedakan dengan kaum-kaum yang hanya mengaku cinta kepada Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, bahkan mereka menolak, mengkufuri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima iman mereka kepada Allah. Bahkan dalam beberapa hal, bahkan dalam kehidupan barzah dan kehidupan di akhirat, itu juga sangat tergantung bagaimana track record kita ketika kita mengikuti Rasulullah. Jadi posisi kita, karir kita di alam barzah itu sangat tergantung bagaimana track recordnya kita ketika di dunia. Bagaimana komitmen kita ngikutin Rasulullah. Itu sangat mempengaruhi CV kita ketika nanti di alam barzah. Jadi di alam barzah itu CV kita, dalam tanda kutip, CV-nya itu akan dilihat track recordnya gimana ketika di dunia ngikutin Rasul. Itu sangat-sangat terpengaruh. Makanya kemudian salah satu di antara materi fitnah, materi ujian yang ada di dalam kuburan itu adalah bukan hanya bertanya tentang siapa penciptamu, siapa nabimu, apa agama yang diutus kepadamu. Tapi dalam beberapa riwayat, dalam riwayat Muslim disampaikan pula, di antara salah satu ujian yang Allah berikan kepada seseorang ketika mereka di alam barzah, Allah itu, malaikat itu, Munkar dan Nakir akan memperlihatkan sosok laki-laki. Dan sosok laki-laki itu adalah Rasulullah. Mereka yang track recordnya pada kehidupan memperhatikan hubungan mereka dengan Rasulullah, mereka selalu berkomitmen untuk mengikuti Rasulullah. Kalaupun dia terjadi kesalahan, dia cepat bertobat kembali, berusaha kembali, walaupun jatuh bangun ketika mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Track record itu yang dia lakukan, dia tidak mengikuti yang trending, tidak mengikuti yang viral, tapi mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang itulah yang nanti ketika diperlihatkan sosok seorang laki-laki, mereka langsung bisa menjawab ketika Allah meneguhkan perkataan mereka dan mengatakan ini adalah Muhammad. Ini Muhammad. Ya, beda dengan munafik dan orang kafir. Orang munafik dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang kufur kepada Allah dan orang munafik, maka track record mereka, terutama munafik yang mengaku dohirnya Islam, tetapi dia benci sama apapun yang bersumber pada syariat Rasulullah, terutama ketika syariat-syariat itu tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan keinginan mereka. Maka orang munafik itu kan mereka membenci syariat itu. Syariat itu hanya dipilih beberapa saja yang sesuai dengan keinginan mereka yang tidak mengganggu
apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka hajatkan. Maka orang munafik yang tidak ada komitmen untuk mengikuti Rasulullah, track recordnya ketika mereka di dunia, tepat ketika mereka dalam kehidupan di akhirat, ketika ditanya tentang sosok laki-laki yang diperlihatkan oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka tidak bisa menjawab. Siapa? Matakuluna fi hadar rajul. Matakulu fi hadar rajul. Malaikat mengatakan, matakulu fi hadar rajul. Apa yang kalian katakan tentang sosok laki-laki ini? Maka mereka, orang munafik, tidak mampu menjawab. Mereka mengatakan, karena mereka tidak mengenal Rasulullah. Kecuali hanyalah mereka mendengar nama, tapi tidak ada sama sekali di dalam kehidupan mereka sebuah komitmen untuk mempelajari apa yang datang dari Nabi. Kehidupan barzah mereka karirnya ambruk, celaka, disempitkan barzahnya, dan tentunya mendapatkan adab yang pedih. Baru sebatas di alam barzah, belum kehidupan di akhirat. Ketika berlanjut di akhirat, itu pun masih berkaitan tentang bagaimana track record manusia dulu ketika di dunia bersama Rasulullah dan komitmen mereka kepada Nabi. Makanya manusia-manusia ketika mereka nanti menghadapi pengadilan Allah itu kan mereka bingung, mereka tegang gitu. Lalu mereka menyampaikan penyesalan-penyesalan mereka ketika ada sesuatu yang harusnya mereka perkerjakan tapi tidak mereka kerjakan dan menjadi penyesalan tiada bertepi yang tidak bisa diulang sama sekali waktunya. Maka di antara penyesalan itu Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan dan sudah sering saya sampaikan, wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Ya, maka perkataan orang-orang ketika mereka dalam kehidupan di dunia track recordnya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian dalam kehidupan di akhirat baru tahu bahwa mereka itu baru sadar bahwasanya ngikutin Nabi itu merupakan jalan keselamatan yang luar biasa dalam pengadilan di akhirat. Setelah tahu betapa besarnya keuntungan yang didapatkan bagi orang yang mengikuti Rasulullah ketika di dunia, barulah orang-orang itu yang dikatakan oleh orang yang dolim. Orang dolim itu orang yang tidak mengikuti Rasul. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadihi. Orang-orang zalim itu menggigit jari jemari mereka, digigit jari-jari mereka. Yaqul, dan mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Cobalah kami dulu pada kehidupan di dunia kami ngikutin Rasul. Dan itu menjadi penyesalan yang Allah rekam, Allah abadikan untuk menjadi pelajaran dan iktibar pada manusia hari ini, sebelum masa itu nanti datang. Karena apa? Penyesalan yang tidak bertepi dan tidak bisa diulang. Walaupun sekejap. Penyesalan ketika berkata itu di hadapan Allah dan akhirnya mendapatkan sebuah kepedihan di dalam adab. Inilah yang menjadikan kita menyampaikan betapa pentingnya masalah komitmen kita untuk betul-betul menjadikan sunnah itu jalan kehidupan kita. Jadi jalan kehidupan kita itu jalan sunnah. Islam itu merupakan pandangan kehidupan dan pedoman kehidupan. Islam itu bukan agama yang dimaknai hanya sebatas syariat ibadah makhdhah. Jangan memaknai Islam itu hanya pada syariat ibadah makhdhah. Tapi sesungguhnya Islam itu adalah konsep berpikir, konsep bertindak, konsep berperilaku di dalam kehidupan. Dan Islam itu adalah pandangan pedoman kehidupan manusia itu adalah mengikuti sunnah. Karena Allah menurunkan Nabi Muhammad pada kehidupan manusia untuk memberikan contoh. Ini loh orang yang dirahmati oleh Allah. Ini loh orang yang diridai oleh Allah. Ini loh orang yang akan menjadi penduduk surga. Siapapun yang mengikuti jalan yang pernah dilewati oleh Rasulullah, maka dialah yang akan menempuh jalan Shiratal Mustaqim. Jadi diutusnya Nabi itu bukan menjadi sosok yang kita banggakan akhlaknya. Betul, kita bangga dengan akhlaknya Rasulullah. Tidak perlu ragu. Tapi bukan hanya sebatas itu. Tapi dengan diutusnya Nabi pada kehidupan manusia, maka Allah itu ingin memberitahukan kepada kita, ini loh orang yang aku rahmati, ini loh contohnya orang yang aku ridhoi, ini loh contohnya orang yang akan menjadi penduduk surga dan mendapatkan kebahagiaan maksimal pada kehidupan di akhirat. Ini namanya Muhammad. Siapapun yang ngikutin jalan yang pernah dilewati oleh Nabi, dan dia tidak berseberangan dengan jalan itu, dan dia terus mengikuti jalan Nabi, itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Makanya menarik apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, Shiratal Mustaqim itu apa sih yang kita minta 17 kali di dalam satu hari? Ihdinas Shiratal Mustaqim. Maka jawaban dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Shiratal Mustaqim itu adalah as-sirat
alladzi tarokana Rasulullah wa ashabu. Yang dinamakan dengan Shiratal Mustaqim itu jalan yang ditinggalkan Nabi dan para sahabat untuk kita. Itulah Shiratal Mustaqim. Makanya inilah yang menjadikan kita sekali lagi memahami ya. Sekali lagi kita harus paham. Kita keselamatan di alam barzah dan keselamatan di alam akhirat itu sangat tergantung bagaimana track recordnya kita di dalam komitmen kita ngikutin Rasulullah. Orang yang mereka selalu menyampingkan sunnahnya Rasulullah, mereka menempatkan urusan Rasulullah itu hanyalah masalah-masalah kecil dalam hidup mereka, dalam porsi waktu yang sempit dalam kehidupan mereka, ya silahkan. Tapi ingat loh ya, maka sebagaimana itu kamu menanam, sebagaimana itu pula yang kamu akan panen dan kamu akan tuai. Ada orang yang menempatkan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya dan syariatnya itu ya hanya ketika ada yang mati, hanya ketika mungkin lagi butuh sesuatu, tapi kehidupan yang lain tidak diatur dengan sunnah Nabi. Silahkan. Karena memang bukan sunnah yang membutuhkan kita, tapi sebenarnya kitalah yang membutuhkan sunnah untuk keberkahan dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita paham betul dalam persoalan ini, dalam konteks ini kita harus mengerti betul. Inilah masalah yang kita harus pahami. Jadi salah satu di antara perkara yang harus senantiasa kita perhatikan, kita rawat, kita selalu memberikan konsentrasi kepada perkara itu, yaitu adalah bagaimana komitmen kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Dan inilah penjelasan yang tadi dari awal saya sampaikan. Tentunya setelah saya menjelaskan penjelasan ini, saya juga sampaikan bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Yang pertama, bahwasanya sunnah itu bukan milik kelompok tertentu. Ya. Bukanlah kelompok tertentu yang mereka mengatakan dirinya sunnah. Sunnah itu adalah sebuah komitmen. Ketika kita berusaha mengembalikan seluruh kehidupan kita kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tanpa menafikan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para sahabat Nabi dan para ulama, tetapi tidak keluar dari koridor kesepakatan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Walaupun 1 juta orang menuduhmu tidak sunnah, tapi selama kamu berkomitmen untuk ngikutin apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan setiap perkataanmu dan perbuatanmu selalu berpijak kepada dalil-dalil yang sahih, tanpa menafikan perbedaan-perbedaan yang ada, kamu adalah sunnah. Dan tidak perlu kita merasa sedih kalau tidak disebut sunnah sama orang. Saya sering mendapati ada orang, saya sedih Ustaz, saya tidak disebut sunnah. Tidak usah sedih. Tidak usah sedih. Kenapa saya mengatakan tidak perlu sedih? Sunnah itu ibadah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi kita tidak membutuhkan penilaian manusia. Ada orang yang kadang-kadang tidak perlu mengatakan dirinya sunnah, tapi perkataannya, perbuatannya, kesehariannya itu menunjukkan dia itu paham sunnah. Tanpa dia mengatakan dirinya itu adalah saya adalah orang sunnah. Tapi perkataan dan perbuatan itu lebih jelas daripada pengakuan semata. Ada orang yang terkadang mengatakan dirinya saya ini sunnah, tapi perkataannya mencela, orangnya kasar, orangnya maunya didengar, tidak mau dengar, maunya didatangi, nggak pernah mau mendatangin orang, menganggap semua orang bermasalah kecuali dirinya dan teman-temannya dia. Maka kalau ada orang yang kemudian ternyata yang semacam ini, maka inilah yang membuktikan bahwasanya lisanul hal, bahwasanya bukti keseharian kita itu lebih jelas daripada pengakuan. Ya. Karena kemudian yang kita harus pahami adalah ini sunnah. Siapapun di antara kita yang berkomitmen untuk mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti isme-isme yang ada yang berkembang begini dan begitu, tapi selalu komit kepada Rasulullah SAW dan para sahabat dari apa yang dilakukan mereka, tanpa menutup mata terjadinya perbedaan, dan kita hormati perbedaan selama perbedaan itu memang sudah ada di antara medan kehidupan para ulama-ulama terdahulu, maka itulah yang disebut dengan sunnah. Dan tidak perlu kita saling mengklaim dan saling menghujat setiap klaim itu. Ada yang gampang kemudian memvonis, ada yang gampang menuduh. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Orang yang ngikutin sunnah juga tidak gampang untuk menuduh orang itu jelek dan buruk.
Dikit-dikit menuduh orang bid'ah, dikit-dikit menuduh orang bid'ah. Padahal pada satu konteks masalah yang terjadi perbedaan. Di sisi yang lainnya, kita juga harus paham. Jangan dikit-dikit mengatakan Wahabi dengan begitu mudah untuk mendiskreditkan dan merendahkan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Padahal sama-sama penuntut ilmu. Ya, semuanya harus introspeksi, termasuk saya kan. Supaya kemudian jalan kita di dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Komitmen kita mengikuti sunnah itu jangan sampai komitmen kita ketika mengikuti sunnah, lalu kita berhasil diperosokkan oleh setan dengan sebuah pengakuan. Lalu pengakuan ini menjadikan kita menihilkan dan menafikan pengakuan orang, lalu kita merendahkan orang. Karena ini merupakan salah satu penyakit yang dihembuskan oleh setan. Kalau kita sudah tidak berhasil lagi digoda dengan zina, tidak berhasil lagi digoda dengan khamr, tidak lagi berhasil digoda lagi dengan berbagai macam dosa besar, membunuh, judi dan lain sebagainya, maka setan itu akan menggoda kita, menghembuskan angin kepada kita supaya salah satunya adalah kita gampang untuk menghujat orang di dalam komitmen kita ketika melakukan ketaatan dan kebaikan. Ya, ini yang kemudian kita harus paham. Makanya saya juga terus menyampaikan kan, merasa benar itu boleh. Tapi merasa benar itu bukan berarti kita menafikan kebenaran, tapi kita merendahkan orang yang berbeda dengan apa yang kita pilih. Tapi merasa benar dengan kita menghormati pendapat yang ada ketika pendapat itu ada dalam kehidupan para ulama dan ilmunya, maka itu merupakan bagian dari sebuah keindahan kita mengikuti sunnah. Ya. Jadi inilah yang kemudian kita harus pahami, bagaimana kita menempatkan sunnah dalam pengertian akidah. Maka setelah itu, tentunya konsekuensinya itu apa? Tentunya adalah konsekuensinya setelah kita menempatkan masalah sunnah dalam porsi akidah, yang seharusnya kita betul-betul memiliki komitmen untuk mengikuti Rasulullah SAW. Maka setelah itu, maka barometernya, kalau betul-betul kita itu telah menjadikan Rasulullah itu menjadi sebuah keimanan kita, bergandeng dengan keimanan kita kepada Rasulullah, yaitu adalah kita itu menjadi orang yang begitu gampang untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi dalam perkara-perkara nafilah. Jadi yang kita lakukan bukan hanya yang wajib, tapi yang kita lakukan juga dalam perkara nafilah. Karena apa? Karena kalau betul kita ini telah menjadikan Nabi, dengan kita fahami betapa besarnya posisi Nabi dalam kehidupan kita di alam barzah, dan bagaimana posisi Nabi dalam kehidupan kita nanti di alam kehidupan akhirat, maka barometer kita untuk mengikuti sunnahnya Nabi dalam akidah itu adalah menimbulkan bagaimana kesungguhan kita untuk melaksanakan perkara-perkara mustahab dan nafilah yang datang dari Nabi, dan bukan hanya mencukupkan dengan yang wajib. Makanya kita mendapati dalam salah satu hadis qudsi yang cukup terkenal, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaratu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa in kuntu ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la utiyannahu wa la in ista'adani la uhidannahu. Mari kita bedah dalam satu riwayat yang datang di dalam riwayat Bukhari. Hadis ini terkenal hadis qudsi, yaitu ketika kita kemudian ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah, tidaklah aku mendapati seorang hamba, dia melakukan perkara yang wajib, ya, lalu terus dia menambahnya dengan perkara-perkara nafilah, perkara-perkara yang mustahab, sampai aku jatuh cinta kepadanya, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Jadi, para penempuh jalan keimanan, para pemulung surga, yang kita semoga dihindarkan dari sifat ujub dan jumawa, pada ikhtiar kita untuk mencari surga tidak berarti harus menjadikan kita tinggi hatinya. Orang yang sedang menuju kepada puncak kenikmatan surga untuk mendapatkannya, maka dia harusnya memperhatikan betul hadis ini. Hadis qudsi ini datang dari Allah langsung, di mana Allah kemudian menyampaikan, tidaklah aku mendapati seorang hamba melakukan perkara yang wajib, lalu dia menambahnya dengan perkara nafilah, terus-menerus konsisten dia melakukan itu, hatta uhibbahu, aku jatuh cinta kepadanya. Itu kata Allah. Aku ini jatuh cinta kepadanya. Fa in kuntu,
ahbabtuhu, kata Allah ini, kalau aku sudah kemudian jatuh cinta kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u, aku akan menjaga pendengarannya. Ini bukan berarti Allah kemudian menjadi makhluk. Enggak. Ini ada beberapa yang kurang benar memaknai. Oh, berarti nanti Allah jadi matanya, Allah jadi telinganya. Enggak, artinya bukan gitu. Artinya Allah menjaga pendengarannya dari sesuatu yang sifatnya dimurkai oleh Allah. Allah akan menjaga matanya dari sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan menjaga tangan dan kakinya dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Selesai? Tidak, Allah tambahkan. Ya. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau mereka itu meminta kepadaku sesuatu, aku kabulkan permintaan mereka. Aku kabulkan permintaan mereka. Wala in ista'adani. Kalau mereka itu kemudian meminta perlindungan kepadaku, aku berikan perlindungan itu kepada mereka. Dan itu garansi, jaminan dari Allah, yang langsung diberikan cash kepada mereka yang konsisten. Tidak perlu menunggu puluhan tahun sampai tua baru itu akan diberikan. Tidak usah. Tidak usah nunggu 60 tahun, 55 tahun. Tidak. Siapapun yang mereka di dalam kehidupannya, dia bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi terus menambahnya nafilah. Nafilah ditambahkan terus. Karena dia terus mendekat kepada Allah, ya, dengan ketaatan-ketaatan yang dia kerjakan. Bukan hanya fokus yang wajib, tetapi juga menambahnya dalam ibadah-ibadah yang nafilah. Allah itu jatuh cinta kepadanya. Akhirnya kalau orang itu sudah komit dengan perbuatan yang wajib dan yang sunnah, matanya akan susah untuk melihat perkara yang dimurkai oleh Allah. Telinganya akan sulit mendengarkan pada perkara yang dimurkai oleh Allah. Tangan dan kakinya itu akan sulit untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena melakukan yang wajib dan nafilah secara konsisten menurunkan kebersamaan Allah dalam kehidupan mereka. Allah jaga matanya, Allah jaga telinganya, Allah jaga tangan dan kakinya dari perbuatan dosa. Siapa yang bisa menjaga kita dari perbuatan dosa kalau bukan Allah? Insya Allah. Jadi akhirnya mereka dijaga betul oleh Allah. Makanya kita evaluasi ya dalam riwayat ini ya, Masya Allah ya. Kalau ada orang yang gampang berbuat dosa, maksiat, salah satu di antara akar permasalahan yang menjadi jawaban adalah mungkin karena dia tidak komit terhadap perkara sunnah dengan benar. Ya. Karena orang kalau komit dengan perkara sunnah, dia lakukan, dia kerjakan, dia konsisten, itu sudah dijamin oleh Allah. Aku jaga matanya, aku jaga telinganya, aku jaga tangan dan kakinya dari seluruh perkara-perkara dan perbuatan yang tidak selazimnya dia melakukan ketika perkara itu dimurkai oleh Allah. Ya, makanya Masya Allah ini merupakan perkara besar ini. Sekaligus pula menjadi teguran bagi kita kan, pelaku-pelaku dosa yang kita masih gampang melakukan kemaksiatan. Sering kita bertanya, kenapa ya kok saya gampang sekali maksiat gitu. Jawabannya ada pada hadis ini. Mungkin kita tidak betul-betul mengikat hidup kita pada aktiviti yang wajib dan nafilah. Akhirnya apa? Ya dibiarkan matanya melihat perkara-perkara yang Allah murkai. Allah tidak memberikan penjagaan. Karena apa? Penjagaan Allah itu ada term and condition yang harus disepakati. Ya, sekali lagi ya saya menyampaikan. Karena sesungguhnya penjagaan dari Allah itu ada term and condition yang harus dipenuhi. Lakukan nafilah, jujur. Terus lakukan karena Allah. Tiap hari checklist apa yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan. Di checklist satu persatu. Disitulah Allah akan memberikan perlindungan yang besar kepada mereka. Masya Allah. Allah melanjutkan, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adani la'u'idannahu. Maka kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah. Orang semacam ini, kalaupun meminta sesuatu kebaikan akhirat, Allah kabulkan. Kalau mereka meminta perlindungan, aku berikan perlindungan kepada mereka. Jadi hadis qudsi ini gamblang betul. Jadi setiap komitmen kita untuk terus melakukan konsisten, melewati waktu yang lama, kita terus melakukan amalan-amalan nafi, Allah dijaga terus oleh Allah. Allah akan terus jaga.
Allah akan terus jaga. Dan ini merupakan anugerah besar yang Allah berikan. Kalau Allah itu jatuh cinta, inilah caranya Allah kalau jatuh cinta. Jadi kalau Allah itu sudah jatuh cinta, itu Allah melakukan penjagaan. Penjagaan kepada para wali-walinya. Dari kalangan orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang melakukan yang wajib dan menambah terus pada perkara sunnah. Makanya betul kalau kita mendapati bahwasanya sunnah itu bukan, nafilah itu bukan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala. Tapi nafilah itu adalah kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan rugi. Karena apa? Semakin menjauhkan kita dari privilege yang akan mereka dapatkan kalau mereka itu mengamalkan sunnah. Kalau kita mengandalkan diri kita supaya mata kita terjaga dari yang haram, susah. Kenapa? Ya memang berat kalau hanya mengandalkan kekuatan diri kita. Yang sebenarnya diri kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena rahmat dan pertolongan Allah. Kalau kita ingin mengandalkan telinga kita supaya terjaga, tangan dan kaki kita supaya terjaga, ternyata Allah menyampaikan di dalam hadis qudsi ini, udah kerjakan aja yang nafilah. Selain dari perkara wajib, dari sholatmu, dari puasamu, yang wajib-wajib kamu kerjakan, tambah terus perkara-perkara nafilah. Maka otomatis Allah yang akan memberikan benteng dan memberikan perisai untuk seluruh kualitas dalam kehidupan kita. Jadi menurunkan perisai itu adalah dengan kita, menjadikan kita mendapatkan perisai itu adalah dengan kita mengamalkan sunnah. Makanya kemudian wala in sa'alani la'utiyannahu, kalau mereka meminta, aku kabulkan. Kalau mereka meminta perlindungan kepadaku, aku pasti berikan perlindungan kepada mereka. Ya, Masya Allah ini. Makanya pernah kan kita ngelihat salah satu kisah nyata dalam pojok sejarah, dalam kisah para orang solih, para ulama. Kita mendapati kisah nyata dari seorang ulama besar yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau pernah mendapatkan fitnah tentang masalah khalqul Quran. Ya, bahwasanya Quran disebut makhluk padahal Quran itu adalah kalamullah. Singkat ceritanya, Imam Ahmad itu dimasukkan penjara, dijebloskan ke dalam penjara. Dan akan dieksekusi dengan hukuman cambuk. Padahal pada saat itu, hukuman cambuk sangat terkenal, sangat menyakitkan. Bahkan sampai dikatakan untuk menggambarkan betapa sakitnya hukuman cambuk itu, kalau hukuman cambuk itu diberikan kepada gajah, maka pastilah gajah itu akan mati karena beratnya cambukan yang menimbulkan rasa sakit pada waktu itu. Imam Ahmad itu, Masya Allah, beliau di dalam penjara gitu, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah. Imam Ahmad, ulama besar, ulama yang apabila sudah menyampaikan kajian majelis, setidaknya 5.000 orang itu hadir pada majelisnya beliau. Ketika beliau itu akhirnya mau pada hari eksekusi itu sudah datang, beliau dicambuk. Dan cambukan itu mengenai kepada celananya Imam Ahmad. Dan hampir-hampir memplorotkan, menjatuhkan celananya Imam Ahmad. Yang tentunya akan memperlihatkan auratnya Imam Ahmad yang sedang terbelenggu tangannya ketika dia dicambuk. Maka pada saat itu Imam Ahmad sebagai orang yang selalu komit dengan mengamalkan sunnah, orang yang disebut dengan Imam Ahlu Sunnah, orang yang menghafalkan hadis Rasulullah dengan jumlah 1 juta hadis yang dihafalkan oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad kemudian berdoa. Di saat itu ketika tidak ada harapan dan tidak ada sebuah kekuatan kecuali yang datang dari Allah, Imam Ahmad kemudian berkata, ya Allah, tutupilah auratku ya Allah. Tutuplah auratku ya Allah. Maka doa itu langsung diijabah oleh Allah. Tali yang sudah putus karena kerasnya cambukan, yang harusnya secara akal, secara logik akan memelorotkan celananya Imam Ahmad dan memperlihatkan auratnya Imam Ahmad, Masya Allah itu. Ternyata pada saat itu Allah tiba-tiba menjadikan celana itu mengencang kembali dengan sendirinya. Padahal Imam Ahmad dalam kondisi tangan terbelenggu. Dan tidaklah hukuman cambuk itu ditunaikan, dilakukan secara sempurna kepada Imam Ahmad, kecuali auratnya Imam Ahmad terjaga.
Masya Allah. Ini salah satu kisah nyata yang bisa memberikan booster untuk kita. Mengamalkan sunnah itu akan menjadikan kita selalu mendapatkan perisai dari Allah. Dan itu akan menjadikan kita akan selalu ditolong oleh Allah. Kalau ada di antara kita, ya Allah saya sulit untuk menjaga mataku, ya Allah. Ayo, ini evaluasi untuk kita semuanya termasuk saya. Berarti sunnahnya yang harus ditambah. Sunnah apa yang belum kita lakukan secara konsisten dan istiqomah. Kalau baru mengerjakan yang wajib, orang kalau baru ngerjain yang wajib, maka dia belum mendapatkan privilege yang tadi dikatakan oleh Allah. Ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu bihi, itu belum dia dapat. Aku akan menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga kemudian tangan dan kakinya, itu belum dia dapatkan kalau dia baru melakukan yang wajib. Kalau kemudian akhirnya dia tahu, saya ini sering bermasalah dengan telinga saya, ya Allah, gitu, sering sekali mendengarkan sesuatu yang engkau haramkan. Tangan saya, kaki saya sering memegang sesuatu yang diharamkan. Kaki saya sering melangkah pada perkara yang engkau benci dan engkau murkai. Maka caranya supaya ini tidak berlarut-larut, yaitu kembali kita untuk melihat sunnah apa sih yang sudah kita lakukan, dan sekonsisten apa kita mengerjakan sunnah itu pada kehidupan kita. Pada setiap nafilah, pada sholat ba'diyahmu, pada setiap sodakohmu yang sunnah, pada setiap komitmenmu yang sunnah, apapun yang sunnah, apapun yang nafilah, disitulah satu persatu Allah akan memberikan kualitas pada seluruh anggota kehidupan. Anggota jasad kita akan memberikan kualitas pada mata, telinga, kaki kita. Dan kalaupun kita meminta perlindungan kepada Allah, pada saat itulah Allah akan memberikan perlindungan yang tidak ada yang bisa memberikan perlindungan sebesar perlindungan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah telah cintai ketika mereka menjadi pelaksana dari perkara wajib dan nafilah. Jadi kita dalam hadis ini itu untuk siapa sih Ustadz? Hadis ini itu untuk mereka yang sudah baik melakukan yang wajib, tapi masih remeh ketika memandang nafilah. Ya, ini hadis ini diperuntukkan untuk mereka. Hadis ini itu untuk siapa sih? Hadis ini diberikan kepada mereka yang baik, tapi kebaikan mereka juga beriringan dengan kemaksiatan yang juga mereka masih lakukan. Ya, mereka baik, tapi maksiatnya tetap jalan. Hadis ini untuk siapa Ustaz? Hadis ini yang kemudian selalu menganggap bahwasanya Allah cuma sunnah, Allah cuma nafilah. Ya. Maka hadis qudsi ini mengenai kepada tiga orang ini. Mengenai kepada orang yang sudah baik, ya. Tetapi kemudian dia menganggap bahwasanya perkara nafilah itu Allah cuma perkara nafilah. Mengenai kepada orang yang sudah baik, tetapi dengan kebaikan dia, lalu dia ternyata masih jalan keburukan-keburukan dan kemaksiatan yang dilakukan. Hadis ini mengarah kepada mereka yang sudah melakukan kebaikan, lalu mencukupkan diri dengan perkara kebaikan itu saja. Maka hadis ini turun, disampaikan Allah, supaya menjelaskan tentang kepada kita, ini loh garansi yang aku berikan dan aku janjikan kepada kalian. Dan inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita. Saya sudah beribadah, tapi saya masih gampang yang maksiat ya? Saya ini kok sudah beribadah, sudah melakukan ketaatan, saya sudah sholat, saya sudah kemudian menutup aurat yang wajib-wajib sudah saya kerjakan, tapi kok saya masih gampang berbuat maksiat pada perkara yang lainnya? Hadis ini menjawab pertanyaan itu. Hadis ini menjawab pertanyaan kita, kenapa saya sudah beribadah, sudah melakukan kebaikan gitu, tapi sering sekali tidak mendapatkan pertolongan ketika menghadapi masalah-masalah ini. Mungkin karena kita tidak memperhatikan perkara nafilah kita. Maka coba pahami ikhwan, dan untuk saya, kalau urusan barzah dan urusan akhirat yang jauh lebih berat, itu akan menjadi gampang kalau kita mengikuti Nabi dan mengamalkan sunnah Nabi, apalagi kehidupan dunia yang ujiannya tidak seberat ujian di dalam pengadilan Allah di hari akhirat dan kemudian hari barzah. Harusnya kalau orang di barzah akan dilapangkan gara-gara mereka komit kepada sunnah dalam arti akidah ataupun komit kepada perkara nafilah, urusan barzahnya menjadi mudah, urusan di akhiratnya menjadi ringan ketika mereka mengikuti sunnahnya Rasulullah dan perkara nafilah.
Maka kalau alam barzah dan akhirat aja menjadi gampang kalau mereka mengerjakan perkara sunnah dan nafilah, apalagi dalam kehidupan dunia yang ujiannya tidak seberat ujian di alam barzah dan kehidupan di akhirat. Dan ini yang kemudian kita harus mengerti. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Kalau kita merasa berbuat dosa terus, padahal kebaikan masih kita kerjakan, gitu. Kok berbuat dosanya gampang? Perhatikan nafilahmu. Kalau kita merasa bahwasanya kita sudah melakukan kebaikan, tapi kalau berdoa kok sering merasa tidak dikabulkan, perhatikan nafilahmu. Kalau kita merasa bahwasanya kita sudah melakukan kebaikan, tapi kualitas kita dalam kehidupan kok masih gini-gini aja, padahal kita sudah melakukan yang wajib, perhatikan nafilahmu. Pada nafilah ada kualitas hidup. Pada nafilah ada terjaganya manusia dari sesuatu yang dibenci, dari kemurkaan, dari kemaksiatan. Pada perkara nafilah, itulah yang menjadikan keberkahan kehidupan kita, diringankan kita dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan barzah dan akhirat saja Allah akan bantu kepada orang yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah, apalagi pada kehidupan di dunia. Inilah yang menjadikan kita paham. Jadi jangan hanya melihat sunnah atau melihat nafilah itu adalah nafilah. Hadis ini untuk saya, untuk antum, untuk kalian, untuk kami, semuanya. Kepada mereka yang berbuat ibadah wajib lalu merasa cukup. Untuk kita dan untuk kalian yang melakukan perkara wajib tapi sadar dosanya juga jalan seiring dengan kita melakukan yang wajib. Hadis ini untuk kita dan untuk kalian yang merasa bahwasanya kita sudah melakukan yang wajib tapi kok kualitas kehidupan kita gini-gini aja. Karena kita prosesnya itu terhenti pada yang wajib. Nanggung. Ibarat nasi setengah matang. Dijadikan bubur tidak bisa, dimakan biasa juga tidak bisa. Kalau kata orang Jawa itu mogel. Mogel itu ya nggak bubur, ya juga nggak nasi. Jadi lakukan yang wajib. Tambahkan yang sunnah supaya sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian kita sampaikan part yang pertama. Kita akan menjelaskan pada part yang kedua pada kesempatan kita berikutnya. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita atas apa yang kita pelajari. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Sebelum kita membuka tanya jawab, sekali lagi saya menyampaikan, ayo silahkan ikuti episode The Homeland of Shalihin. Insya Allah ini akan menjadi sebuah materi untuk mempelajari bagaimana kita kembali kepada Allah dan bagaimana surga itu harus dihidupkan kembali pada pelita hati kita. Tentunya menghidupkan pelita hati dengan surga itu harus dengan ilmu. Dan yang mendaftar The Homeland of Shalihin akan mendapatkan tambahan suplemen 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Ini merupakan materi yang saya juga sama sedang belajar karena ternyata kita sering dipanggil oleh Allah 90 kali. Di dalam Al-Quran itu kita dipanggil oleh Allah 90 kali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ternyata sedikit sekali dari kita yang menjawab panggilan itu. Yang lebih parah, yang jauh lebih banyak adalah banyak di antara kita yang tidak pernah tahu kalau kita dipanggil oleh Allah 90 kali. Padahal ayat kalau dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat besar itu. Maka sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan fa'innahu khairan yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Kalau ada sebuah ayat dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti kalau itu perintah, sebaik-baik perintah. Kalau itu adalah larangan, seburuk-buruk larangan dan seburuk-buruk jalan. Yang tentunya kita harus paham. Kalau kita mengikuti The Homeland of Shalihin juga akan mendapatkan suplemen 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah. Membahas 90 ayat tafsirnya secara makna. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Saksikan teaser The Homeland of Shalihin sebentar. بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حر
سرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dari perwakilan Majelis Taklim Ciniru. Jazakumullah Pak Ustadz. Alhamdulillah bermakna sekali kajian minggu ini, kajian bulan ini, karena memang kita selalu merasa sudah baik terus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, sholat malamnya bagus, tapi selalu merasa nggak dekat sama Allah. Mungkin karena sunnah Rasulnya kita tinggalkan. Para sahabat kajian Ciniru yang ada pertanyaan, atau Rahman, kalau ada pertanyaan di chat boleh disampaikan ke Pak Ustadz. Silakan Rahman. Iya, ada pertanyaannya. Ini Ustadz, ada istilah sunnah muakkad, itu termasuk yang mana ya Pak? Sunnahnya ya Pak? Insya Allah ini akan kita jawab insya Allah pada pertemuan kita berikutnya. Sabar insya Allah. Ada sunnah mu'akkad, ada sunnah ghairu mu'akkad, akan kita jelaskan pada pertemuan yang kedua. Kita akan sedikit mengulik tentang berbagai macam istilah-istilah fikih di dalam persoalan nafilah, insya Allah. Insya Allah. Silakan Rahman. Terus ada lagi, kalau setelah sholat asar, kalau sholat sunnah di saat asar itu apakah ada? Karena ada beberapa orang yang tidak melakukannya dan ada juga yang tidak. Yang apa? Sholat sunnah sebelum asar? Sholat sunnah setelah asar ya Pak? Kalau setelah asar tidak adalah sholat ba'dal asar. Kalau sebelum asar ada 4 rakaat yang akan dijanjikan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi sebelum asar 4 rakaat ya yang Iya, ini, Bapak. Iya, 2 rakaat sebelum 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, oke. Di 2 kali. Kalau zuhur kan 4-4-2 ya. 4 sebelumnya, 4 zuhur, 2 setelahnya kan ya. 4-4-4 Pak Eri. 4-4-4. Oh. Ya, 4 sebelum. Ini aku lihat kita yang sering kita abai 4-4-2. Oh, udah ada 4-4-4. 4-4-4 sebenarnya. Tapi 4-4-2 sudah alhamdulillah sekali sebenarnya. Ya cuma kita tingkatkan kalau mampu yang 4-4-4. Satu lagi Ustaz sebelum pertanyaan lain, di Isya itu saya melakukannya 2-4-2-3 witir setelah Isya, atau witirnya setelah tahajud Pak? Kenapa? Saya lakukannya ya karena ada beberapa kajian dari Ustaz lain itu menutup Isya saya itu, saya 2 rakaat sebelum Isya, 4 rakaat Isya, 2 rakaat setelah Isya, sama saya tutup dengan witir. Tidak apa-apa, tidak ada masalah itu Bapak. Iya. Tapi kalau kemudian sholat kita sempurna 11 rakaat itu lebih baik dan lebih utama. Witirnya 3 rakaat, 1 salam. Di tahajud ya, di tahajudnya ya. Iya. Oke. Rahman, lagi pertanyaan lain Rahman? Ada lagi nih dari menu Q&A dari Ibu Wara Hendarti. Pak Ustadz, ada Ustadz yang mengatakan sholat duha dan tahajud tidak usah dikerjakan setiap hari untuk membedakan dengan yang wajib. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Iya.
Sebenarnya memang ada beberapa perkataan yang semacam itu supaya membedakan yang wajib. Tapi kalau kita sudah tahu memang hukumnya sunnah dan memang tidak wajib, tidak ada masalah. Gitu kan, hari ini orang sudah mengerti bahwasanya duha dan tahajud itu memang sunnah. Bagi kita yang sudah mengetahui bahwasanya dia memang bukan wajib, ya sebenarnya ya nggak apa-apa kita rutinkan terus menerus. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ada lagi Rahman? Ini mungkin ada yang raise hand tapi saya tidak bisa ini. Mungkin Ya, kalau kali ya. Ada yang mau ini. Itu Ibu Tin Suis atau Ibu Bintara, silakan kalau mau bertanya. Bisa dinyalakan aja mikrofonnya kalau mau bertanya. Halo Ibu, Bintari, silakan Ibu kalau mau bertanya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, yang mau saya tanyakan memang sholat nawafil ya, maksudnya itu sholat sunnah. Untuk niatnya itu apakah memang boleh kita melafazkan niat seperti itu atau memang cukup dalam hati saja? Itu termasuk khilaf di antara para ulama, Ibu. Terjadi perbedaan di antara para ulama. Di dalam Syafi'iyah, pengikutnya Imam Syafi'i, maka at-talafud bin niyah itu litusaidal qalba, melafatkan niat itu membantu hati. Tapi fungsinya niat itu memang bagaimana menjadikan ibadah sholat yang kita lakukan itu karena Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian. Itu intinya di situ. Nah, terjadi perbedaan antara melafatkan dan tidak melafatkan. Ada sebagian ulama, contohnya Hanabilah, mereka mengatakan aniyah mahalluha fil qalbi. Niat itu letaknya di hati. Kalau menurut kami, menurut hemat kami, maka tidak usah kita perdebatkan dan tidak usah kita benturkan di antara dua pendapat ini karena bersumber dari kalangan para ahlul ilmi yang mereka memiliki dasar masing-masing. Kalau saya ditanya secara khusus, saya memilih pendapat yang tidak perlu mengucapkan karena niat sholat itu diperlukan untuk memastikan bahwasanya ibadah yang kita lakukan karena Allah, bukan karena dilihat orang, bukan karena dipuji manusia, dan bukan karena untuk dunia. Tapi tidak perlu bagi kita membabi buta lalu mengatakan bahwasanya yang mengucapkan niat itu salah. Mungkin itulah pandangan kami. Ada yang setuju, ada tidak setuju. Ya, kita tidak bisa memuaskan setiap orang. Ya, yang terpenting adalah memastikan apa yang kita pilih berdasarkan dalil-dalil yang sharih dan jelas yang sampai kepada kita. Tidak boleh fanatik, tapi juga tidak boleh menyerang siapapun yang berbeda. Selama perbedaan itu memang datang dari ranah para ahlul ilmi terdahulu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan gini, ada yang kadang-kadang itu kurang benar itu mengatakan, saya nggak ngikutin Imam Syafi'i, saya ngikutin Rasulullah. Loh, emang Imam Syafi'i nggak ngikutin Rasul? Kan pernyataan itu ambigu banget kalau menurut saya. Saya nggak ngikutin Imam Syafi'i, saya ngikutin Rasul. Loh, Imam Syafi'i itu nggak ngikutin Rasul, terus ngikutin siapa? Oke, kita tidak selalu bahwasanya pendapat kita harus sama dengan orang lain, tapi cara kita mengeluarkan komentar, cara kita bersikap, mendudukkan posisi pilihan kita itu harus sebaik mungkin karena yang kita komentari adalah pendapat-pendapat para ahlul ilmi terdahulu yang mereka jauh keilmuannya di atas kita daripada kita hari ini. Sepintar-pintarnya Ustadz hari ini tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang bisa melebihi keutamaan para ahlul ilmi terdahulu dalam tingkat kefahaman mereka dan kedalaman mereka tentang agama. Kalau kita ngerasa bodoh, kalau kita ini jadi Ustadz ngerasa bodoh, kita ini kan misalkan kita cuma tamatan pondok, cuma tamatan LC gitu, ataupun doktor atau magister gitu. Kalau kita merasa bodoh, cara kita untuk mengerti kebutuhan posisi kita itu adalah menghormati, respect kepada setiap pendapat. Yang mana dengan satu syarat, pendapat itu memang lahir dari panggung para ahlul ilmi terdahulu.
Ya, kalau memang semacam itu ya jelas kita hormatin. Ya, kecuali memang tidak diketahui perbedaan itu. Contohnya mengkafirkan sahabat, menyesatkan para sahabat, itu terjadi perbedaan para ulama. Tidak ada para ulama yang menyesatkan para sahabat, tidak ada. Itu hanya dilakukan Rafidhah. Orang ngomong macam-macam tentang Islam, tahu-taunya ujung-ujungnya mengkafirkan sahabat. Tidak ada itu. Itu tidak ada di antara para ulama yang mengenal ranah semacam itu. Nah, itu kalau kemudian tidak ada, ya harus kita katakan tegas. Jangan gampang mengatakan sesat sama orang ketika kita sedang menyikapi perbedaan yang berangkat dari perbedaan ranah ahlul ilmi. Tapi juga jangan gampang-gampang mengatakan sedikit-sedikit ada perbedaan, yang mana konteksnya memang tidak ada perbedaan. Ya, contohnya niup lilin ulang tahun. Ya nggak ada, para ulama tidak mengatakan itu ada. Ya kalau nggak ada ya sudah selesai, berarti nggak ada. Imam Syafi'i tidak pernah ngomongin itu, tidak pernah mempeributkan masalah itu. Imam Ahmad juga nggak pernah, Imam Malik tidak pernah. Ya sudah, kalau memang tidak ada, ya jangan buru-buru. Wah, ini ada perbedaan para ulama. Ya jangan gitu. Karena kita menghadapi dua titik ekstrim hari ini. Dua titik ekstrim itu apa? Yaitu adalah orang yang menafikan perbedaan. Padahal Islam tidak pernah menafikan perbedaan. Yang dinafikan oleh Islam itu pertikaian. Dan perbedaan itu tidak selalu menjadi pertikaian selama kita ngerti bagaimana cara menyikapi. Persis sebagaimana nasihat para ulama. Bagaimana menyikapi perbedaan. Yang dinafikan oleh Islam itu pertikaian. Ini kelompok yang pertama. Yaitu mereka itu tidak mau ada perbedaan. Semuanya harus seragam sesuai dengan pilihan dia. Ya tidak bisa, tidak bisa. Lalu menganggap semua yang datang dari ustadznya benar. Dan semua yang bukan datang dari ustadznya salah. Dan hal semacam ini banyak hari ini. Ada yang ekstrim kedua. Ada ekstrim yang kedua itu apa? Ekstrim yang kedua itu yaitu adalah orang yang melebarkan perbedaan sampai dalam perbedaan-perbedaan yang sudah melanggar pokok-pokok akidah, itu pun dikatakan perbedaan. Oh, ada Nabi setelah Rasulullah, kita hormati itu perbedaan-perbedaan yang ada. Ya tidak bisa. Nggak ada perbedaan dalam masalah yang sudah disepakati. Oh, zina itu adalah masalah yang sebenarnya begini, tidak dikatakan zina kalau saling ridho. Tidak ada itu. Yang namanya zina itu adalah iltiqaul khitan misalnya iltiqaul khitan bil khitan bi ghairi aqdin syar'iyyin. Ketemunya alat khitan dengan alat khitan tanpa akad yang syar'i. Udah itu zina. Ada yang mengatakan, oh zina itu kalau menurut histori kan pernah kita digegerkan. Oh kalau sesama orang yang seneng sama-sama ridho ndak apa-apa. Loh gimana? Lalu menyandarkan perkataan itu kepada para ulama. Ya ndak ada. Kalau yang semacam itu nggak ada. Ya, mengatakan wajib jilbab tidak wajib, nggak ada itu, nggak ada. Tidak ada yang mengatakan jilbab tidak wajib itu di antara para ulama itu nggak ada. Lalu jangan kita karena semangatnya kebablasan mengatakan inilah perbedaan para ulama. Masalah-masalah kayak jilbab, zina, ada masalah yang terjadi perbedaan, ada masalah yang disepakati oleh para ulama. Nah itu ada dua titik ekstrim. Yang pertama nggak mau mendengar kata perbedaan, dihujani dengan berbagai macam hujatan. Yang kedua, semuanya dikatakan dalam ranah perbedaan. Padahal tidak semuanya bisa dikatakan perbedaan. Allah alam bisawab. Barakallahu fikum, semoga bisa menjawab. Ya, Pak Ustaz. Rahman, kalau udah cukup pertanyaannya, kalau udah beberapa pertanyaan, Pak Ustadz, Oke, menurut kajian boleh membimbing kita untuk selalu istiqomah dan mendoakan kita Pak Ustadz terus dengan supaya kita terjadi wabah yang selalu istiqomah dalam jalan Allah. Silakan Pak Ustadz, kalau boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah di zaman fitnah ini ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jalan Nabi dan Rasulmu ya Allah.
Kuatkanlah kaki kami, kuatkanlah tangan kami, kuatkanlah komitmen dan Amin, ya. tekad kami ya Allah di dalam melaksanakan sunnah yang datang dari Nabi-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, Amin. hamparkanlah pertolongan dan kekuatan dalam setiap pilihan kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah setiap perkara wajib dan yang sunnah yang Engkau sudah berikan pertolongan pada kehidupan kami ya Allah. Menjadikan kami diberikan perlindungan dari mata kami, telinga kami, tangan kami, dan kaki kami dari semua perbuatan dosa dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami betul-betul berlindung ya Allah dari setiap ibadah yang kami lakukan, dari setiap kewajiban yang kami kerjakan. Tetapi masih pula kami mengerjakan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan di balik-balik pintu dan di tengah kesendirian kami ya Allah. Kami tahu ya Allah mungkin karena nafilah dan sunnah yang kami lalai ya Allah. Mudahkanlah kami mengamalkan sunnah-Mu, melakukan nafilah-nafilah yang datang dari Rasul-Mu dengan harapan yang kami gantungkan kepadamu ya Allah. Semoga Engkau menjaga kami dari segala kemaksiatan dan dosa menuju kepada akhir yang baik, menuju kepada penutup yang manis, husnul khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Amin. Semoga dalam setiap sunnah yang kami kerjakan, setiap nafilah yang kami lakukan, menjadikan Engkau mudah mengampuni kami, menjadikan Engkau mudah memberikan cintanya kepada kami, dan supaya kami mendapatkan sifat ghafur-Mu dan sifat rahim-Mu dalam setiap sunnah yang kami lakukan. Jadikanlah kami istiqomah di dalam setiap sunnah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Untuk Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya, Mat- Pak Erik, Untuk apa? Mas, ada tuh. untuk kajian Silakan. Ciniru bulan depan insya Allah kita akan melakukan 2 kali, dan untuk undangannya menyusul itu aja Pak Erik. Man ulaman, suaranya begini Pak. Oh iya maaf, untuk Seraman kajian ulang lagi suara. untuk kajian bulan depan insya Allah akan dilakukan 2 kali, dan untuk undangannya menyusul via WA. Itu aja Kak. Oke, alhamdulillah. Mari sahabat-sahabat, kita tutup kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mbak Eri, sama Sehat-sehat. Bu Nia. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Mohon pamit undur diri. Salam. Jazakallahu khair seluruh para penuntut ilmu di live Instagram. Kalau tidak ketinggalan, pastikan sudah masuk ke channel Telegram apa ya? Sahabat Syamila ya? Sahabat dakwah Syamila. Bukan. Ya, Sahabat dakwah Syamila bukan. Syamila Channel ya. Pastikan sudah masuk ke Syamila Channel. Di situ akan diupdate terus perkembangan-perkembangan dari staf informasi yang kami share. Sahabat channel sudah ada sekitar 17.500-an yang menjadi member. Pastikan antum termasuk di dalamnya. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas seluruh kesalahan dan mungkin khilaf yang pernah terjadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.